Siap, Prof. Dari perspektif ilmiah mungkin ya, Prof ya. Beberapa case insiden keamanan pangan yang terjadi dari sisi ilmiah, kemudian dari sisi dia gejala ya, gejala yang ada yang kejang-kejang, ada yang mual dan lain sebagainya. Mungkin Prof Hardin bisa memberikan insight kepada kami semua ya. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Mas Dedi, terima kasih Kak Nani atas kesempatan yang diberikan dan sejawat semua ya dari berbagai media. Saya sungguh ikut menangis, menghayati juga sebagai seorang bapak, jadi sebagai seorang ibu mendengarkan statement-statement dari Bu Dr. Nani tadi ya. Dan kita menyaksikan betapa pimpinan BGN serius untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Secara teori tentunya gangguan terkait dengan insiden keamanan pangan biasanya 4 penyebabnya. Tapi kalau dilihat khusus di MBG ini mayoritas sebenarnya 1, karena adanya cemaran bakteri ya. Dan itu juga tadi ada tabel hasil pemeriksaan dari lab kesehatan Jawa Barat ya, saya lihat. Jadi hampir tidak ada yang kaitannya dengan masalah fisik. Fisik itu apa ya, kalau kita beli makanan kadang-kadang kan pernah lihat ada rambut, pernah lihat ada stapler gitu ya, itu ternyata nggak ada. Jadi itu pun kecil sesungguhnya ya. Dan menurut saya yang penting sebenarnya kan bagaimana jangan sampai ada anak-anak sasaran ibu hamil, ibu menyusui mengalami gejala gangguan kesehatan. Itu maksudnya insiden keamanan pangan tadi, untuk menghindari jangan sampai ada gejala gangguan kesehatan. Apalagi gangguan kesehatan, gejalanya saja jangan sampai terjadi. Entah itu namanya terganggu makannya, kemudian karena aroma yang nggak sedap, kemudian mual, muntah. Kalau udah muntah, mual itu berarti sudah mulai pada gejala gangguan kesehatan. Nah, saya lebih berpikir sebenarnya ke depan, Mas Freddy ya. Bagaimana guru-guru juga kita ajak kalau untuk sekolah memahami hal-hal yang sifatnya early warning gitu ya. Dan kita juga berharap ada tanggung jawab kepala sekolah berkenan seperti halnya kepala SPPG. Itu kan harus dicoba dulu sebelum didistribusikan ya, dimakan dulu. Tiba di sekolah harusnya bagaimana caranya kita buat kebijakan, kepala sekolah juga harus sebelum mencoba tentunya membuka melihat. Kalau dilatih sebenarnya kita bisa melihat dari mata kepala apa gejala makanan tadi tampak tidak biasa gitu ya. Dari kesegarannya, dari warnanya, apalagi kalau dicium ya dengan aromanya aroma basi, nah berarti nggak usah lagi dicoba oleh kepala sekolah kan. Kan kepala sekolah takutnya ya karena kan kok kami jadi kelinci percobaan. Nah, itu sebenarnya SOP ya. SOP yang benar itu memang demikian. Nah, saya dengar kan juga ada kepala sekolah yang keberatan melakukan itu. Jadi itu barangkali perlu kita atur lebih lanjut juga dengan sistem reward system dan sanksi supaya titik kritis di 2 tempat ini tadi. Begitu tadi guru kepala mencium aroma tak sedap langsung koordinasi bagaimana caranya itu enggak didistribusikan. Saya kira prevention ke depan. Begitu juga kalau misalnya nanti yang ke ibu hamil, ibu menyusui, kalau melibatkan kader mendistribusikan, kader pertama yang akan mendistribusikan itu mencicipi. Sebelum mencicipi sebenarnya melihat menggunakan indera mata, menggunakan aroma penciumannya untuk upaya preventif. Nah, barangkali ke depan juga bisa bagaimana kita memperkuat sistem pemantauan dan memperkuat sistem pengawasan. Tadi Bu Nadia mengarahkan ke sana, dan apakah memungkinkan ke depan di setiap satuan pelayanan makan bergizi yang waktu itu kita belum pikirkan di panduan, ada pengawas terdiri dari unsur sekolah, unsur masyarakat, unsur dari pemerintah, sehingga paling tidak mereka sekali sebulan ya itu ada meeting untuk mendiskusikan apa yang terjadi sebelumnya, apa ke depan. Tiap minggu mereka bisa bergiliran juga ya
sebagai pihak yang lebih independen. Satu lagi perwakilan masyarakat maksudnya perwakilan orang tua ya. Jadi mungkin ini tentunya kita berharap ini kegiatan pemberdayaan masyarakat pengaruh, bukan berharap nanti digaji lagi oleh pemerintah ya. Kenapa? Karena itu untuk dan dari masyarakat ya. Sehingga kalau ada itu ditambahkan nanti itu juga bagian dari solusi. Itu aja, Mas Baik, Freddy. terima kasih Prof. Teman-teman yang hadir di sini mungkin bisa kita langsung berdiskusi saja ya. Bisa acungkan tangan mungkin yang ingin berdiskusi kemudian dan sebagainya. Ya diawali yang di kursi dulu ya. Silakan dari MST. Bisa dibantu mic-nya tambahan? Ya, Assalamualaikum. Mic tambahan. Silakan Mbak. Perkenalkan nama saya Amrina, Pak, Bu, dan Prof dari iNews. Saya ingin bertanya menyoroti berkaitan dengan tadi Ibu Nani sempat menyampaikan bahwa untuk selanjutnya agar menjaga kualitas dari bahan makanan, ini jam kerja dari pegawai tadi disampaikan akan dikembalikan seperti awal tadi ya. Apakah artinya jam kerja mereka ada ditambah atau mungkin nanti akan ada penambahan pegawai atau seperti apa Bu sistemnya? Karena kalau misalnya saya membaca di media sosial, ini ada juga dari netizen yang sempat menuliskan begitu bahwa jam kerja dari pegawai BGN itu terlalu panjang sehingga banyak dari mereka yang overwork dan itu berpengaruh pada kualitas makanan juga. Nah, ini mungkin bisa diperjelas nanti apakah maksudnya akan ada penambahan pegawai atau seperti apa Bu? Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Thank you Mbak Amrina. Mungkin dua lagi dari Garuda TV, silakan. Ya, selamat sore Ibu Bapak, saya Edo dari Garuda TV. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah soal tadi akan ada penambahan 2 chef, baik itu harus bersertifikat juga, baik itu nanti pimpinan yang akan diwakilkan dari BGN dan satu disiapkan oleh dapur. Nah, ini skemanya seperti apa Ibu? Karena kalau di daerah-daerah terpencil ini kan mungkin akan sulit untuk menemukan chef yang bersertifikasi. Apakah kemudian nanti dari BGN akan merekomendasikan untuk dapur-dapur yang ada di daerah? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana untuk pemulihan siswa-siswa, karena ini kan anak-anak ya Bu yang mengalami keracunan insiden keamanan pangan ini. Bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan wali murid atau orang tua agar setelah mereka pulih ini mereka masih mau makan program makan bergizi gratis ini, karena itu juga hal yang terpenting. Takutnya anak-anak ini trauma dan tidak mau lagi program ini. Dan seperti apa skema atau mungkin ada program baru atau nanti untuk mengembalikan kepercayaan itu Bu. Terima kasih. Thank you dari TAS dulu, Detikom ya? Ya, Detikom.